pasti nanti keluar videonya. Nah, agar nonton di sana. Halo, jumpa lagi dengan saya Diko di Sawan Sayangi Hewan. Kali ini saya bersama si Buna ya, pengen membahas tentang beberapa orang yang saya temukan di internet yang kasusnya itu dia tuh memelihara hewan ya, bukan cuma hewan eksotis saja, hewan-hewan yang umumnya dipelihara kayak kucing dan anjing. Nah, selama memelihara itu mereka cuma mau enaknya aja ya, cuma mau pas hewannya itu lagi sehat, lagi lucu-lucunya. Cuma kalau sudah sakit dan juga hewannya itu birahi dan dia kawin dengan hewan liar di sekitarnya, anaknya banyak, nah orang itu nggak mau ngurus lagi. Jadi kayak kesannya melihara cuma mau pas hewannya itu sehat atau lucu aja. Kalau udah besar, sudah mulai galak, sudah mulai kawin, beranak banyak, nah mereka itu udah nggak mau ngurus lagi. Nah, di sini saya pengen ngasih tahu ya pengen sekalian curhat aja lah. Pandangan saya, kenapa hal ini bisa terjadi dan apa yang kita bisa lakukan biar kita itu nggak seperti orang-orang yang saya temukan di internet itu. Oke, nggak usah lama lagi, ayo kita bahas tentang hal ini. Oke, mungkin yang pertama kalau saya bisa ngasih tahu kenapa sih ada aja orang-orang yang kayak gini. Alasan yang pertama itu mungkin karena mereka sebelum memelihara itu dia tuh nggak nyari tahu hewan yang pengen dia pelihara. Jadi mungkin ada orang yang melihara hewan itu cuma karena dia tuh pengen sesaat, misalnya kita lagi santai-santai scroll sosial media, kita lihat hewan ini lucu dan ternyata kita cari di pasar hewan atau kita scroll di sosial media ada yang jual hewan ini, nah kita langsung pelihara. Ya biasa ini kan orang-orang yang FOMO gitu ya. Setelah dia melihara baru dia nyari tahu cara pemeliharaannya apa gimana dan resiko-resiko terburuknya pas orang itu melihara hewan tersebut. Nah ini menurut saya salah ya, karena sebaiknya kalau kita mau melihara hewan kita itu cari tahu dulu hewan yang mau kita pelihara itu kayak gimana, karakter umumnya itu gimana, cara perawatannya itu gimana, dan juga resiko-resiko penyakitnya itu kayak gimana. Jadi sebelum kita melihara kita tuh udah tahu semua, jadi kita siap lah pas kita sudah mulai mastiin kalau oke, saya beli hewan itu. Sama kayak si musang, saya dulu pertama kali beli musang, saya tuh cari tahu di internet ya gimana cara perawatan musang, karena waktu itu sih tahun 2017-an saya kan awam banget tentang hewan eksotis. Saya tuh cuma pernah melihara kayak kucing, melihara ikan cupang gitu-gitu aja, nggak pernah melihara hewan-hewan eksotis apalagi kayak musang gini. Jadi kebetulan waktu itu di dekat rumah saya tuh ada orang memang hobi musang, jadi saya nanya-nanya terus gimana sih cara merawat musang. Dan ternyata setelah saya tanya-tanya, sebenarnya cara melihara musang itu mirip-mirip ya kayak melihara kucing atau anjing. Tapi memang makanannya agak beda dikit ya, karena kucing anjing kan karnivora, kalau musang ini lebih ke omnivora ya, buah dia mau dan daging-dagingan dia juga mau. Dan yang terpenting kalau hewan eksotis, saya tuh udah tahu ekspektasinya. Kalau musang pandan itu nggak mungkin 100% jinak kayak kucing atau anjing. Karena memang dia kan memang bukan hewan yang biasa dipelihara ya. Jadi sejinak-jinaknya dia pasti ada resiko, dia pasti menggigit lah, walaupun dikit-dikit lah. Nah, saya udah tahu resiko itu, jadi saya pelihara aja. Selama saya melihara, ya alhamdulillah hewan saya sehat-sehat aja, karena memang saya cari-cari di internet. Dan untuk penyakit musang itu yang paling sering saya temuin sih jamuran atau dia tuh stres. Nah itu udah saya bisa ngehandle. Nah sampai sekarang saya punya musang udah 2 kali ya. Itu yang dulu itu si Bim Bim dan yang sekarang si Buna ya.
lumayan lah sehat. Kalau si Bim Bim itu bisa bertahan kurang lebih 6 tahunan lebih. Kalau si Buna ini baru saya pelihara kurang lebih 7-8 bulan. Ya doain semoga si Buna ini bisa lebih sehat dari si Bim Bim, umurnya lebih panjang, karena pola makannya saya sudah kurangin, nggak kayak si Bim Bim dulu ya. Si Bim Bim dulu memang lucu, gemuk, tapi karena gemuk itu sakit bagian organ dalamnya. Kalau si Buna ini makannya saya sesuaiin nggak terlalu banyak, yang penting dia bodinya berisi aja lah. Saya usahain nggak terlalu gemuk. Nah yang kedua, ada orang yang kaget saat hewannya itu lagi birahi atau lagi sakit. Jadi dia tuh males banget buat merawat. Nah, orang-orang gini mungkin cuma berpikir kalau kita memelihara hewan, biaya yang kita keluarkan cuma untuk membeli hewannya dan juga membeli pakan. Tapi dia nggak berpikir sebenarnya hewan itu selain itu, dia juga butuh biaya kalau dia lagi sakit, kalau dia lagi birahi, dan juga kalau dia butuh perlengkapan, terutama perlengkapan kandang yang baru. Nah, itu biayanya itu harus dipersiapin semua ya. Maksudnya ya nggak saya nyuruh persiapin uangnya harus gini, nggak. Cuma dikira-kira bahwa kalau kita udah misalnya melihara musang pandan, kita sudah beli musangnya, kita sudah siapin pakannya. Nah, kita juga persiapin kalau sewaktu-waktu dia sakit. Kalau untuk sakit musang sih sebenarnya cara ngobatinya itu banyak ya, asal sakitnya itu nggak parah. Kayak misalnya jamuran, kalau paling gampang sih kita bawa ke dokter hewan biar dia dikasih salep atau apa, pokoknya dokter hewan yang ngasih obat kita tinggal terima beres. Cuma kan memang kalau kita ke dokter hewan biayanya tuh mahal ya. Kalau ngobatinya kita mau murah sebenarnya ada kok caranya ya. Yang paling gampang kita obati sendiri, caranya kita tahu apa obatnya. Sebenarnya kayak agan sekarang ya nonton video saya, karena kan saya di channel ini banyak banget membahas tentang hewan. Nah, tinggal cari aja misalnya cara mengobati jamuran musang di Koadian gitu di YouTube, pasti nanti keluar videonya. Nah, agan tonton di sana dan juga persiapkan bahan-bahannya apa aja buat ngobati musang yang jamuran misalnya. Selagi agan ngobatinnya itu ya sesuai cara yang saya lakukan, saya yakin pasti nanti akan sembuh juga. Nah, sebenarnya sesederhana itu. Nah, kuncinya itu yang paling penting ya kita tuh persiapan gitu loh melihara. Dan yang kedua itu, mungkin omongan saya ini kelihatan sepele ya, maksudnya semua orang ngatain, tapi memang itu faktanya, yaitu kita harus konsisten dan juga sabar. Kayak saya pernah sih dapat komen orang yang dia tuh ngeluh, kenapa musangnya itu nggak mau makan pisang atau nggak mau makan nasi telur biar badannya itu agak gemuk. Nah, sebenarnya itu Buna ini juga sama ya. Awalnya saya ajarin makan pisang dan juga nasi telur itu nggak mau. Cuma sekarang dia makannya lancar karena apa? Ya karena saya konsisten ngasih setiap hari. Jadi maksudnya kalau saya ngajarin dia, pasti pertama kali atau kedua kali saya kasih misalnya nasi telur dia nggak mau kan. Cuma saya konsisten kasih terus. Misalnya saya kasih nasi telur dia dimakan sedikit, ya udah saya buang. Tapi nggak saya kasih makan lagi, nanti besoknya saya kasih lagi sampai beberapa minggu dia mau. Nah itu contohnya konsisten ya. Sama yang paling sering saya temukan itu banyak juga yang ngeluh musangnya ini kenapa sih nggak mau jinak, padahal saya sudah ikutin cara channel ini, tapi kok nggak berhasil juga. Nah, itu sebenarnya kalau cara menghandle kan, saya sudah sering bilang menghandle tuh ya, kita pegang gini, kita lus-lus, kita gendong, kita ajak jalan-jalan. Cuma itu kan nggak mungkin sehari 2 hari jinak. Pasti butuh waktu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Ini tergantung kondisi musangnya ya. Sama kayak si Bim Bim dulu musang saya tuh, dia tuh jinak setelah beberapa bulan. Pokoknya dari usia 0 sampai 1 tahun tuh nggak ada jinak-jinaknya. Nah, di atas 1 tahun, karena juga badannya mulai gemuk, jadi dia mulai slow, mulai anteng. Dan itu nggak saya bilang 100% jinak ya, seperti musang-musang viral yang ada di internet. Paling Bim Bim dulu cuma 70-80% jinak. Sisanya masih sering gigit saya sih. Cuma nggak
saya videoin pas dia gigit. Nah, sama halnya dengan si Buna. Si Buna ini kan saya pelihara udah 7-8 bulan. Nah, ini nggak jinak-jinak banget sih. Ya cuma bedanya dia kalau saya deketin gini, dia tuh nggak takut sama saya. Tapi, nih, lihat. Tuh. Dia tuh masih suka menggigit saya, Ga. Nah, ini nggak jinak. Paling ini kalau saya bisa nilai cuma 50% jinak. Dia nggak takut sama saya, cuma kalau saya deketin dia masih suka main. Ini gigitnya nggak marah, dia bercanda, cuma karena dia nggak terlalu jinak, gigitnya tuh agak dikerasin dikit. Cuma kalau saya tenang, nggak mungkin berdarah, paling cuma lecet-lecet dikit aja. Oke, sekian video dari saya hari ini. Kalau suka sama video ini, jangan lupa like dan juga subscribe. Nantikan video terbaru dari saya karena saya akan upload tentang hewan setiap hari Jumat. Kalau Agan ada pertanyaan atau mau nambahin, langsung aja komen di bawah. Nanti pertanyaan bagus, pasti saya buatin videonya. Sekian dari saya dan si Buna. Salam hewan lestari. Bersama saya dan si Buna. Musang pandan yang nakal banget. Sakit bro.